Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga, gitu, apapun yang terjadi, gitu. Mbak Novi bisa nggak kembaliin harga dirinya Pak Agus? Pak Agus itu nggak butuh uang. Mbak Novi nggak percaya? Aku punya bukti. Penting uang itu. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu gak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan yang saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu, karena langsung masnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kembali kita akan berkonten reaction. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke guys, kita masih akan mantengin ya kasusnya Mas Agus ini dan Teh Novi. Dan langsung saja guys untuk video yang pertama guys di sini. Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga, gitu, apapun yang terjadi, gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian, gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini, gitu. Orang-orang yang cuman tahu, sekedar tahu, cuman dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang, gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar, gitu. Sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati, ya jelas saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya, gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah, gitu. Mas Agus merespon hujatan, sindiran dari netizen, Mas Agus sendiri meresponnya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya responnya ya sebenarnya bodoh-bodoh amat sih. Gimana? Novi sama Bang Densu kan masih merasa bahwa dirinya Nantilah itu nanti aja. Oke guys, itu tadi ungkapan isi hati dari Mas Agus ini, yang intinya kesalahan ada pada netizen, yang diduga Mas Agus itu ya netizen yang membuat gaduh semua ini. Dan di sini juga Agus tadi, ya Mas Agus ini menyampaikan masalah donasi itu kan kalian yang memberi, bukan saya yang meminta. Kalau kalian yang memberi ya kalian harus ikhlas, kan gitu kata Mas Agus ini. Jadi nih guys, gimana nih pendapat kalian tentang ungkapan dari Mas Agus ini guys ya, yang sangat sedih dan memilukan ini katanya guys ya. Oke, lanjut kita akan dengerin nih Mbak Novi ya, seperti apa awal mulanya
bisa digalang donasi itu. Ini ada informasi terbaru. Itu untuk bapak orang tuanya dari Aceh datang ke Jakarta, chatnya minta tolong itu. Nah terus pas saya datang untuk biaya operasi karena BPJS lama katanya ya, ini kan kata mereka loh, bukan kata saya gitu. Jadi ya udah kan kita minta tolong kan, nama netizen tolong ya, saya mohon bantu di share videonya, saya minta tolong dengan sangat bantu Mas Agus membutuhkan pengobatan untuk segera operasi. Oke, gitu. Bang Ente, supaya bagus ceritanya saya kasih pertanyaan awal dan langsung cerita dulu semuanya Bang Ente, baru kita ini. Mbak Teh Novi, sekarang pertanyaan saya nanti saya lanjutkan ceritanya supaya komplit nih. Apakah Teh Novi ada misalnya keberatan kalau itu digunakan untuk biaya orang tua keluarganya ke Jakarta? Karena kan pemahaman saya juga enggak lah tuh, itu kan keluarga Mas Agus ya, itu menjadi hak Mas Agus. Kalau untuk transportasi itu kan dibutuhkan dalam kehidupan Mas Agus, beda ya, kebutuhan atau kepentingan seseorang itu jelas berbeda. Kebutuhan dia misalnya butuh mobil nanti ya, ini setelah pengobatan nih dia masih punya duit lebih nih, dia misalnya mau butuh mobil, capek bolak-balik naik Grab, emang kasihan kan nunggu dulu gitu ya. Ya itu kebutuhan dia kan yang penting ya, dia beli yang bekas masih nggak masalah, sisanya masih banyak nih, ya udah belilah kontrakan, dia bisa tinggal di situ juga sambil ngawasin kontrakannya, istrinya bisa sambil jagain, kan gitu ya kita mikir mah ya. Kalau sebagai ketua yayasan, kalau kita tahu nih isi pelurunya apa gitu, kalau kita dibilang isi pelurunya tempe sama ikan asin, nah kan kita juga bingung ya mau gerak itu loh. Kalau emang misalnya saya orang kaya bener-bener udah unlimited lah uang saya bantu. Kalau saya hanya bantu Mas Agus, saya bisa, tapi gimana untuk kebutuhan anak-anak saya? Anak saya 7 loh, anak asuh saya. ODGJ setiap hari saya perawat, rumah sakit jiwa saya bayarin, gak ada bantuan seperak pun. Kita masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang gak adil gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek, manusiawi semuanya. Itu, tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut, gitu loh. Takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya makanya di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Gitu. Ini Ya guys, itu tadi percakapan Teh Novi ya. Mungkin melalui sambungan telepon tadi yang menceritakan ya tentang hal yang sebenarnya, dan sampai menangis tadi kita dengar ya. Itu saking mungkin sedihnya kita mau berbuat baik tapi kok malah diginiin ya. Sama dengan Teh Novi itu ya, beliau mau berbuat baik tapi malah justru gitukan ya. Kalian bisa menilai sendiri guys ya seperti apa. Dan selanjutnya di sini ya, kita akan lihat nih ya. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu, karena langsung masnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi itu dipercayakan sama Teh Novi ya, jadi nggak ada namanya paksaan gitu. Di pemberkasan udah kita siapkan juga kelengkapan. Oke, ini udah selesai, kita kumpulin secara lengkap. Kalau ada kekurangan nanti kita tinggal tambahkan. Ini mutasi rekening dari Bagus ya, jadi pengeluaran pemasukan semua ada di sini. Clear ya. Ya guys, ini Teh Novi itu mengumpulkan bukti-bukti bahwa
ya Mas Agus ini melakukan pemindahan dana ya sendiri, bukan karena dipaksa ya. Mbak Novi bisa nggak kembaliin harga dirinya Pak Agus? Pak Agus itu nggak butuh uang. Mbak Novi nggak percaya? Aku punya bukti. Penting uang itu. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Pak Agus itu udah nggak penting urusan uang. Yang penting harga dirinya itu kembali. Makanya Pak Agus rela tiduran di kantor polisi. Aku punya sedikit cerita ya teman-teman. Aku punya saudara pas saat lahir itu normal, sehat, bisa melihat. Tapi karena musibah, terjatuh, dan terdapat gumpalan darah di otak. Setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan, akhirnya harus dioperasi. Tapi sayang, matanya sudah tidak bisa melihat. Tapi sekarang tetap sekolah, bahkan berprestasi. Bisa melakukan banyak hal. Dan juga bisa bermain musik, meskipun dengan keterbatasan. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, saudara aku itu ingin melihat kembali seperti sedia kala. Gitu loh ya teman-teman. Pak Agus itu beda. Pak Agus itu sekarang udah gak butuh mata. Butuhnya itu harga diri. Jadi buat Mbak Novi udah deh. Sekarang gak usah balikin duit, tapi balikin harga dirinya aja. Kasian. Udah tiduran di kantor polisi. Buat teman-teman, terus ya, doain Pak Agus. Semoga cepat sembuh. Sembuh semuanya. Matanya, hatinya juga ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Hatur nuhun. Oke guys, itulah info terupdate terbaru seputar kasus Mas Agus ini. Terus pantengin channel ini karena di sini kita akan terus update kabar terbaru tentang Teh Novi dan juga Agus. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.